Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita, hidup di alam dunia ini. Atas karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita sebagai umat muslim untuk dapat mensyukurinya, dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan diberi kemampuan untuk dapat meninggalkan segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, hidup di alam dunia ini sangatlah singkat kalau kita tidak pandai-pandai mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk dapat mempersiapkan kehidupan di alam dunia ini yang mungkin tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak muda, wahai saudara-saudaraku yang sudah berusia lanjut, sadarlah dengan sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di alam dunia ini telah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk hal inilah perlu kiranya kita menyadari sesadar-sadarnya di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan bekal di akhirat kelak tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap insan manusia, apakah itu muda maupun tua, tatkala dibaringkan di alam kubur nanti, kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, baik dan buruk yang kita perbuat di alam dunia ini tercatat oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang bercukupan harta kekayaannya pada saat sekarang ini, marilah kita pergunakan harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai ditumpuk-tumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, memenuhi hawa nafsu sehingga lupa mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Kalaulah kita tatkala masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, hidup di alam dunia ini, melupakan harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita, tidak peduli kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang teraniaya, kepada orang-orang yang terlilit utang-utangnya, kita akan menderita kerugian tatkala kita sudah dibaringkan di alam kubur nanti. Kalaulah kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup Allah berikan kemudahan di dalam puluhan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mempunyai harta kekayaan yang melimpah, maka jangan lupa sisihkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, jangan sampai mengazab kepada kita. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah,
tatkala Allah memberikan keluasan rezeki, lupa untuk peduli kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang terlantar, anak yatim. Akhirnya Allah mengambil dengan cara Allah. Apakah itu dengan cara kebakaran, dengan cara terkena musibah gempa bumi, dengan cara mungkin terbawa arus kebanjiran, banjir bandang, dan lain sebagainya. Akibat dari keserakahan, dari harta kekayaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang diberikan kecukupan rezekinya, dan Allah menurunkan berupa penyakit yang berat sehingga susah diobatinya. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita yang mungkin pada saat sekarang ini oleh Allah diberikan kesadaran untuk dapat merenung, menafakuri sampai sejauh mana di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Bagi orang-orang yang kaya, jangan sampai Allah menurunkan azab berupa penyakit berat dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit orang-orang yang berkecukupan harta kekayaannya, Allah menimpakan berupa penyakit. Penyakit yang berat, yang telah banyak memakan biaya yang besar sampai miliaran rupiah untuk mengobati penyakit yang ada dalam pribadinya, tetapi tak kunjung sembuh. Ini merupakan cerminan bagi orang-orang yang kaya pada saat sekarang ini. Pedulilah kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang terlantar, yang perlu bantuan, uluran tangan bagi orang-orang yang berkecukupan harta kekayaannya. Jangan sampai Allah menurunkan azab yang tidak dikehendaki oleh kita. Sadarlah sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di alam dunia ini hanyalah menerima amanah titipan dari Allah. Apakah itu berupa harta kekayaan, apakah itu berupa jabatan, berupa apa saja yang mungkin Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Ini haruslah dijadikan sebagai ujian bagi orang-orang yang kaya. Ujian bagi orang-orang yang menduduki jabatan di negeri ini. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan yang diamanahkan oleh Allah. Jangan sampai menyalahgunakan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah. Satu saat jabatan dan harta kekayaan akan diambil kembali oleh Allah sebagai pemilik dari segala-galanya yang telah Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Kalaulah kita mempergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diselamatkan di dunia dan akan diselamatkan di akhirat kelak. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, di dalam kita mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, marilah kita belajar untuk takut kepada Allah. Di mana di dalam belajar kita takut kepada Allah, yang pertama kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa rezeki untuk bagian kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan yang kedua, sadar amal yang kita perbuat tidak akan bisa diganti oleh orang lain. Dan yang ketiga, sadar bahwa kita akan mati. Setelah mati akan menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat. Dan yang keempat yaitu kita harus menyadari, sadar sesadar-sadarnya
bahwa Allah itu selalu melihat kepada kita, dan Allah telah menugaskan malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal perbuatan kita. Kalaulah kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini berpedoman kepada kita bahwa kita sadar akan kekuasaan Allah dan kita sadar takut kepada Allah yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini, maka insya Allah kita menjadi insan yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Untuk kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana kita dihidupkan, dan rezeki Allah lah yang memberi rezeki, dan kita sadar bahwa satu saat kita itu akan mengalami kematian, dan hidup kita di alam dunia ini ada kalanya kita bahagia dan ada kalanya kita menemui kesulitan, kesusahan. Tatkala kita bahagia, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tatkala kita mendapatkan kesulitan, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu kita kembalikan lagi kepada Allah, pemilik seluruh isi alam dunia ini, pemilik kita ini sebagai manusia yang dihidupkan dan mati pun akan dimatikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita menyadari akan makna kehidupan yang hanya sesaat, yang hanya sebentar di alam dunia ini, bagi orang yang harta kekayaannya cukup dan melimpah, sudah dipastikan akan peduli untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Serta kepada saudara-saudara kita yang mungkin diberikan kecerdasan akal dan pikirannya, akan membantu meringankan beban orang lain yang mungkin oleh Allah diberikan kekurangan-kekurangan di dalam akal dan pikirannya, membantu mengarahkan bagaimana supaya hidup ini bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunan ahli waris kita menjadikan keturunan ahli waris yang akan mengantarkan kita sebagai orang tua untuk masuk ke dalam surganya Allah, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita sebagai umat muslim yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, insya Allah akan dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada sesama saudara-saudara kita yang lainnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita itu harus selalu ingat akan kebesaran Allah, harus selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di alam dunia ini ada yang mengatur, dan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini harus mengikuti ajaran yang benar yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya.
Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita mulai saat sekarang ini untuk dapat memperbaiki sikap, tindakan, perilaku kita yang tidak baik. Jaga lisan kita, jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, jaga langkah-langkah kita dari tindakan, ucapan, penglihatan, dan perbuatan kita sehari-hari itu. Jangan sampai menjadikan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jadikanlah amal kebaikan setiap langkah yang kita perbuat, setiap apa yang kita akan perbuat itu. Niatkan di dalam kolbu kita lillahi ta'ala, hanyalah memohon pertolongan serta perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat kelak. Tatkala kita keluar dari rumah masing-masing untuk menuju ke tempat mana saja yang akan kita tuju, semoga Allah bimbing langkah kita, niat kita menjadikan langkah niat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kesempatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diselamatkan untuk kehidupan kita di dunia bersama keluarga kita, sehingga tatkala ajal kita habis hidup di alam dunia ini, kita dan keluarga kita itu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari kurang serta lebihnya apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan yang baiknya itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ada kekurangan-kekurangannya, itulah dari kebodohan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.